Sebenarnya Allah kan bukan pendendam. Allah Maha Pengampun. Adapun kemudian konsekuensi dari logika hukum dia melanggar, yaitulah hukuman dunia. Semoga menjadi asbab dari ampunan Allah. Nah, untuk ampunan Allah kan tidak otomatis. Harus ada pendekatan agama. Harus disampaikan cara-cara kita bertobat dengan benar. Bukan cukup sadar dengan kesalahan. Tapi ada SOP-nya, ada kaifiatnya. Nah, inilah kita sampaikan secara sederhana, praktis, dan mudah dimengerti, mudah ditiru. Itu yang paling pokok di lapas itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa BMH TV dimanapun Anda berada, kita ketemu kembali dalam segmen Bincang Mulia hanya di BMH TV, saluran yang cerdas menggerakkan. Nah, hari ini saya kedatangan narasumber yang luar biasa. Jadi beberapa waktu yang lalu kita pergi ke sebuah pulau yang di sana banyak warga binaan, dan alhamdulillah beliau juga turut mendampingi di sana, memberikan nasihat-nasihat dan juga sharing-sharing pengalaman lah ya. Jadi hari ini kita ingin sharing juga dengan beliau. Beliau adalah Ustadz Zainuddin Musaddad. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Masya Allah. Ya. Ini Ustadz ini luar biasa jadwalnya loh. Seharusnya podcast ini kita ambil ketika kita berada di Pulau Nusa Kambangan, tapi ternyata qadarullah beliau ada agenda ke Jakarta, jadi langsung caw kemarin Ustadz ya. Oke. Nah, hari ini kita akan ngobrol-ngobrol, sharing-sharing tentang pengalaman Ustadz berdakwah bukan hanya di daerah-daerah pedalaman saja atau di perkotaan saja, tapi juga masuk ke lapas-lapas Ustadz ya. Ini boleh sharing Ustadz, apa yang membedakan dakwah di daerah pedalaman, dakwah di perkantoran di perkotaan, dakwah di daerah-daerah lapas juga nih Ustadz? Iya. Pertama, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Allahumma sholli wa sallim wa barik ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'd. Kita wajib berbahagia karena informasi ini memang untuk menggerakkan kita semua agar mengambil bagian dari perjalanan dakwah ini. Alhamdulillah, kalau kemudian samanya dulu ya, semua butuh bertemu dengan cahaya Allah. Semua butuh dalam suasana hati yang terbuka. Itu kesamaannya. Ya, beda-bedanya kemudian segmen lingkungan yang menyertai mereka, itu yang kemudian juga menjadi spesifik pendekatan dakwahnya. Ya, kalau kemudian di perkotaan, ya relatif yang singkat dengan logika-logika Quran yang tepat, dengan tindakan-tindakan yang jelas, mereka mengambil bagian dari solusi perjalanan hidupnya. Bahkan mengambil kesimpulan dan tindakan sendiri. Dahsyat bagi orang yang cerdas. Bisa di perkantoran, bisa para manajer dan lain-lain. Tapi kalau masuk ke pedalaman, Masya Allah, tidak cukup dengan senyuman. Ada yang harus kita bingkis, ada yang harus kita tawarkan sebagai bentuk komunikasi awal kepada mereka. Ya, mereka juga tidak meminta uang. Tapi jangan kemudian seolah-olah kita hanya datang memberi nasihat. Datanglah untuk bersahabat dulu dengan mereka, ya, sehingga ada komunikasi makan bersama. Lantas kemudian waktu juga sedikit harus lebih panjang. Ya, karena tidak cukup kemudian menyampaikan 1-2 ayat. Kepingin kita ngobrol, kemudian kita menerima latar belakang mereka, dan pada akhirnya kita bisa menyampaikan sesuatu tepat di hati mereka. Ya, beda lagi kalau kemudian ketika di lapas, peka mereka. Sangat peka. Sehingga yang kita butuhkan adalah ketulusan. Energi ruh ketika kita menyampaikan sesuatu kepada mereka, baik dalam bentuk ceramah maupun dialog, komunikasi, betul-betul harus masuk dalam ruang-ruang komunikasi persahabatan. Itu aja yang paling pokok dari sisi perbedaan pemetaannya. Jadi ya, kalau di perkantoran-perkantoran mereka ada yang sudah belajar agama sehingga kita bisa menyampaikan dengan apa? Al-Qur'annya kita gitu ya saja. Mereka masih bisa nyambung lah dengan komunikasi seperti itu. Ya, karena logika wahyu tidak akan pernah benturan dengan logika pikiran yang jernih. Sehingga ketika kita sampaikan satu risalah, satu tips, mereka tinggal menimbangnya, bahkan mengambil simpulan, tindakannya akan dia rasakan kenikmatannya ketika dia menjalaninya. Oke. Ya, rasa dak-dikduknya bagaimana Ustadz? Maksudnya kalau pedalaman gitu kan, kita nggak tahu nih audien atau masyarakatnya seperti apa, apakah menerima kita,
persiapannya kan tentu harus luar biasa lagi nih, harus riset dulu gitu ya. Apalagi di lapas nih Ustaz. Ketika di lapas ini karena kita sudah punya simpulan bahwa mereka pernah berada dalam sisi-sisi kemaksiatan yang berat. Pelanggaran-pelanggaran yang relatif bisa merugikan orang lain. Secara psikologi dia berada dalam kondisi yang batang otaknya lebih keras. Atau setidak-tidaknya kemudian dia pernah melakukan tindakan yang sebenarnya sangat tidak manusiawi. Utamanya kemarin ketika di lapas Nusa Kambangan, karena vonis mereka ada yang vonis mati, betul, ada juga kok vonis yang seumur hidup. Yang paling ringan itu 20 tahun. Itu pun belum tentu kemudian nanti terbebas. Ada saja hal-hal yang membuat dia tambah berat. Sehingga pendekatan yang paling esensial itu ya mungkin itu tadi di lapas. Karena ruang persahabatannya harus mendahului sebelum kita menyampaikan risalah-risalah yang ingin kita sampaikan. Aspek kemanusiaannya yang harus disentuh terlebih dahulu. Kita tidak bisa hanya senyum dengan bibir, kita harus senyum dengan tangan kita. Ya, kita harus mendekat dalam ruang-ruang yang mungkin tidak menginterogasi mereka. Lama-kelamaan kemudian mereka juga bercerita. Ya, dan pelan-pelan kemudian kita berikan prospek-prospek sedikit bahwa kalau hari ini dihukum oleh manusia asbab karena kemudian melanggar pada ruang-ruang pidana, maka jangan sampai kemudian dilanjutkan sesudah mati juga. Sehingga dunianya tidak didapat, akhirat tidak didapat. Nah, ini persentuhannya yang kita coba kemudian tawarkan kepada mereka. Dan Masya Allah, kebutuhan mereka terhadap agama sungguh-sungguh luar biasa. Hanya kemudian katup pembukanya itu yang kadang-kadang membutuhkan pendekatan yang super ekstra. Kita minta petunjuk dari Allah, kita kuatkan spirit kita doakan lagi, kita minta lagi, kita doakan lagi, sampai kemudian menjelang bertemu dan sesudah bertemu pun seperti itu. Nggak lepas dari doa, Ustaz? Ya, nggak boleh lepas dari doa. Betul-betul antara kekuatan ruhiyah, ya, salah satunya dengan munajat, suasana hati dan ketulusan, itu tidak boleh terpisah. Saya tidak mengatakan kalau di kantor boleh terpisah, tapi ini memang ada suasana yang kita kepingin memberi kepada mereka itu memang bukan solusi-solusi yang bersifat material, karena tidak mungkin transaksional. Nanti kalau baik kamu dibebaskan, kan tidak bisa begitu, itu bukan kewenangan kita. Iya. Oke, Ustadz, ini kan saya tahu Ustadz sudah kemana-mana lah istilahnya Ustadz ya, dari mulai yang perkotaan sampai ke pedesaan. Kita sharing nih sebelum Ustadz ke lapas mana saja, tapi ke daerah pedalaman yang paling pedalaman, mungkin boleh sharing Ustadz, kemana pengalamannya Ustadz? Iya, ketika kami bertemu dengan teman-teman di Kutai Barat, itu yang paling mengesankan. Karena memang selain listrik juga belum masuk, kemudian kondisi sosial kemasyarakatan juga masih sangat terbatas. Dari sisi komunikasi yang terkait dengan transaksi jual beli juga masih sangat terbatas. Tapi mereka kemudian berhimpun dalam ruang-ruang yang komunitasnya begitu kuat, begitu solid. Pedalaman sekali untuk ukuran Kalimantan waktu itu. Nah, tapi ternyata sekali lagi tidak ada manusia yang menolak agama hakikatnya. Tidak ada manusia yang menolak ketika ditawarkan ruang-ruang hatinya dibuka dengan hidayah. Ini yang paling mengesankan. Karena ketika itu kemudian mereka bertanya kepada kita, kita tidak mengatakan ustadz. Nah, ketika kita bertamu dengan baik dengan mereka, mereka pun kemudian menerimanya dengan baik. Karena secara kemanusiaan kalau kita baik kepada mereka, mereka pun baik pada kita. Nantilah kemudian pada ruas-ruas berikutnya, pertemuan berikutnya, baru kita bicara tentang ruang-ruang keagamaan. Apa yang sesungguhnya mereka anut selama ini? Ternyata mereka tidak punya agama. Animisme semata-mata ekspresi keinginannya bertemu dengan Tuhan, tapi Tuhan yang dibayangkan itu Tuhan yang ada dalam produk budaya nenek moyang mereka. Sehingga mereka mengangkat-ngangkat tangan, bergerak-gerak seperti ruku, seperti sujud. Tidak ada bimbingannya, bacaannya juga tidak ada. Tapi itu sudah memuaskan secara emosi psikologis mereka. Nah, sehingga ketika kita mencoba, kemudian tentu tidak cukup satu hari ya, 2 kali, 3 kali bersama-sama dengan tokoh-tokoh yang ada di sana. Ya, alhamdulillah pada akhirnya kemudian ketika kepala sukunya Muslim,
maka kemudian seluruh komunitas yang ada di dekat sekitar itu, mereka juga kemudian muslim dengan baik. Tentu membutuhkan pembinaannya. Nah inilah kemudian banyak yang menjadi mu'alaf tapi tanpa pembinaan. Nah, alhamdulillah kehadiran teman-teman di BMH salah satu di antaranya menindaklanjuti. Ya, menindaklanjuti ini sebenarnya yang paling pokok ya. Sudah banyak sekali mu'alaf ini. Sudah banyak sekali mu'alaf ini. Tapi kemudian pola pembinaannya, kurikulumnya, pokok bahasannya, sampai kemudian simulasi-simulasi praktis dari kaifiat-kaifiat ibadah ini yang masih kurang. Tapi insya Allah lah dengan dukungan semua pihak dan juga kemudian pemerintahan setempat, ya kita bisa berjalan menggelindingkan roda-roda hidayah ini. Oke, berarti banyak pihak yang terlibat juga, termasuk dukungan pemerintah juga. Oh, Masya Allah. Insya Allah kita tidak boleh nerobos tanpa ruang-ruang yang memang punya kewenangan di tempat itu. Jadi dari surat ke surat kita komunikasikan niat kita, siapa kita, bagaimana keadaan kita, dan kemana arah kita sampaikan. Dan alhamdulillah kalau dari jelas ke jelas, mereka juga kemudian menghimpun kita dalam kebaikan. Jangan takut untuk berdakwah dimanapun juga, tapi kemudian jangan nekat nerobos sekedar bermodalkan keberanian. Baru kemudian diterobos birokrasinya, tidak ada pengetahuan ke pihak kepolisian, kepada pihak kelurahan. Kita minta dan ternyata mereka memberikan dukungan penuh. Bahkan dari pihak non-muslim pun mempersilahkan untuk memberikan pembinaan kepada mereka yang belum beragama. Karena itu mereka tahu itu hal yang baik ya Ustaz ya. Hal yang baik dan kita tidak membawa pada ruang-ruang yang kemudian secara kelembagaan kita bukan musuh dari negara ini. Kita ini mitra, bahkan lebih daripada itu. Oke, baik. Nah, ada lagi yang lebih menantang. Tadi di pedalaman itu dari sisi perjalanan, wah Masya Allah ya Ustaz ya. Jauh. Jadi kendaraan bukan hanya dari kereta aja, sudah mulai ojek-ojek masuk ke dalam Ustaz ya. Motor mungkin sampai motornya sudah bagus sekali. Tapi kemudian begitu sampai jalan aspalnya habis, ternyata juga kemudian jalan ke tempat sana, ndak mungkin menggotong ndak mungkin menggotong motor ya. Ya akhirnya kemudian motor disimpan di situ. Dia katakan dekat aja, tapi dekatnya bisa 2 kilo. Ya itu kalau musim hujan ya. Kadang kita harus berjalan, tapi mungkin asbab mujahadah ya, berjalan teman-teman ke sana dalam kondisi seperti itu mungkin yang memperkuat. Materi sesederhana apapun ditambah hidayahnya Allah. Itu yang memperkuat. Ada hidayah, ada cahaya Allah. Tapi kemudian harus dijalani dengan mujahadah dan kesungguhan yang kuat. Jangan mundur hanya karena hujan. Jangan mundur karena 2 kilo berjalan. Belum ada apa-apanya. Kita belum berdarah-darah. Kita masih makan siang. Oke. Ustaz, nah ini berbicara tentang dakwah di lapas nih, bukan hanya di Nusa Kambangan kan. Kemarin juga Masya Allah setelah Ustadz dakwah di sana diminta balik lagi nih Ustadz ya ke depannya. Dan sebelum Nusa Kambangan pernah di salah satunya mungkin di mana Ustadz? Ya di Balikpapan alhamdulillah, karena memang ada kerjasama dengan Dakwah Center dan BMH di Kalimantan Timur. Ya terbuka. Bahkan bukan lagi panggilan, tapi memang sudah pembinaan rutin. Oh sudah rutin Ustaz? Sudah rutin. Nah sehingga mereka pun ke sana bukan hanya dimotivasi, tapi lebih daripada itu dituntun. Wa man taba wa amana wa amila amalan sholihan faulaika yubaddilullahu sayyiatihim hasanat wa kana Allahu ghafurur rahim. Mereka kepingin merasakan kalau ada hukuman dunia semoga menjadi ampunan Allah. Kita fasilitasi karena ampunan Allah tidak otomatis. Ruku sujud mereka lebih tenang, wudhu mereka lebih tepat, kemudian suasana ibadah menjadi lebih sakral, sehingga dia saat kemudian secara fisik, psikologis memang semuanya terpenjara, semuanya dibatasi, tapi ruang hati kemudian menjadi merdeka bertemu dengan Allah. Dan itu mereka rasakan. Bahkan kemarin kita saksikan ada yang sudah 9 juz mereka memanfaatkan karena sudah tidak punya bayang-bayang lagi bertemu dengan keluarga. Ponis mati, dan ternyata ketika sudah berjalan 15 tahun baru kemudian ada perubahan menjadi ponis seumur hidup. Jadi ponisnya seumur hidup. Ya Masya Allah, tapi dia manfaatkan. Ada pengetahuan sedikit dikuatkan, pengetahuan sedikit dikuatkan, akhirnya kemudian Masya Allah 9 juz. Masya Allah. Ada yang 5 juz, 3 juz. Artinya apa? Sebenarnya Allah kan bukan pendendam.
Allah Maha Pengampun. Adapun kemudian konsekuensi dari logika hukum dia melanggar, yaitulah hukuman dunia. Semoga menjadi asbab dari ampunan Allah. Nah, untuk ampunan Allah kan tidak otomatis. Harus ada pendekatan agama. Harus disampaikan cara-cara kita bertobat dengan benar. Bukan cukup sadar dengan kesalahan. Tapi ada SOP-nya, ada kaifiatnya. Nah, inilah kita sampaikan secara sederhana, praktis, dan mudah dimengerti, mudah ditiru. Itu yang paling pokok di lapas ini. Oke. Masya Allah. Terus untuk ini Ustaz, kan kemarin tuh saya baru pertama ngelihat Ustadz dakwah di sana ya. Maksudnya itu kan secara tablik ya Ustadz ya. Tablik. Dan itu Masya Allah itu kena banget. Termasuk yang saya bukan warga binaan, itu juga kena banget Masya Allah. Ada yang ngebedain nggak antara dakwah tablik sama dakwah secara fardiyah? Maksudnya yang disampaikan kan lebih khusus nih harusnya Ustaz. Iya, jadi saya setuju dan ini perlu ditindaklanjuti ya. Kita hari ini mungkin lebih kepada menyampaikan tekad sesudah kita buka secara kolosal ya, bentuknya malah pesantren. Walaupun tentu tidak identik dengan pesantren yang kita ketahui. Iya. Tapi mereka terdaftar ceritanya menjadi peserta untuk bisa menjadi orang baik dan benar. Itu yang paling pokok. Dia mendaftarkan diri kepingin jadi orang baik dan benar. Buktinya apa? Nulis di permulir. Ya, masuk menjadi santri pondok santren Darut Taubah ya. Darut Taubah. Nah, itu secara kolosal dengan jumlah banyak. Kita buka katupnya, kita buka ruang komunikasinya, kita sadarkan secara umum. Tapi tindak lanjutnya ini diperlukan. Misalkan nanti ada 5 ustadz, ya, datang ke sana dengan jumlah mereka misalkan 50, sehingga masing-masing kita setelah ceramah umum kita adakan ya kayak halakoh ya, halakoh, kemudian mengajari bagaimana wudhu lebih benar, lebih tenang, ruku lebih. Bayangkan kalau kemarin dengan jumlah ratusan seperti itu, tiba-tiba kemudian mereka yang selama ini pakai baju khusus, sekarang kehususannya itu sakral. Di sini ada label, di sini pakai baju putih, kemudian pakai kopiah putih semuanya. Mereka secara simbolik saja diakui sebagai orang yang berpeluang menjadi benar. Itu simboliknya. Nah, ini peluang untuk kita tindak lanjuti. Jadi nanti jangan lagi didominasi oleh tabligh besar, akbar. Kita harus kemudian masuk pada ruang pembinaan yang mungkin antara 3 sampai 5 jam, setengah hari lah kita di sana. Kemudian mengajari hal-hal yang lebih spesifik, lebih teknis kepada mereka. Betul-betul di antara mereka kenal agama di waktu kecil dan tidak tuntas. Tanda kutip. Mereka sesungguhnya korban dari hilangnya pembinaan mereka di waktu kecil. Ada di antara mereka anak pejabat. Ada di antara mereka ibu bapaknya juga eksis secara ekonomi. Tapi kehilangan alamat di mana bapak fungsinya membina kepada kami. Di mana ibu yang kemudian bisa meninak bobokannya dengan doa dan kalimat-kalimat yang baik. Itu mereka tidak dapatkan. Sehingga melakukan kriminal yang tanda kutip ya memang tidak pada umumnya. Perkosaan, dibunuh, yang mau diapakan? Pidana kemudian menyiapkan harus sampai ke Nusa Kambangan. Iya. Ngeri memang kalau mereka bercerita apa yang menjadi kesalahannya. Tapi sekali lagi, sebesar apapun kesalahan manusia, Allah lebih luas rahmatnya ketika mereka sadar. Karena Allah penerima taubat. Wa kana Allahu ghafurar rahima. Sungguh-sungguh Allah Maha Pengampun. Lebih hebat maafnya. Allah Subhanahu wa taala dibandingkan dengan maafnya seorang ibu yang memberi kepada anaknya kelonggaran untuk ditemui. Allah pencipta kita. Pencipta mereka. Mereka punya hak untuk tersenyum kembali. Tapi tidak berarti dia dibebaskan dari hukuman-hukuman yang terkait dengan ya tidak perlu disebut satu persatu. Itu intinya. Masya Allah. Ya, luar biasa ini. Jadi sebenarnya mereka adalah orang-orang yang baik, cuman di tengah jalan sedikit tersesat. Iya. Siapapun kita. Kan Hada juga hari ini mestinya mungkin
ada di sana juga, cuman tidak ketangkap. Ya, koruptor keras kakap, tidak dikatakan koruptor karena tidak ketangkap. Ya, mereka memang salah dan nasibnya memang ketangkap. Dan beruntungnya mereka di sana bukan hanya dibiarkan saja, tapi dibina, Ustaz. Masya Allah, Ustaz. Itu kalau saya kemarin dengar ceritanya, itu lebih pesantren daripada kita ini. Jadi harus disiplin, belajar agama. Wah, Masya Allah. Nah, makanya tadi kita tindak lanjuti. Yang ke sana itu jangan ustadz yang tablik akbar dengan segala macam lebih kurangnya. Bagus mungkin tablik akbarnya 10 menit, 15 menit, setelah itu mungkin 5 jam kita bertemu dan bisa menatap lebih dekat dengan wajah-wajah mereka. Wajah kita ini dirindukan insya Allah ketika ada kebaikan. Ketika ada kebaikan kita niatkan untuk mereka. Mereka adalah saudara kita. Mereka kepingin dicintai oleh kita dalam jalan agamanya. Kita bukan membenarkan kesalahan mereka, tapi kita memberi jalan agar kesalahan yang terhukum pada mereka menjadi wasilah untuk mendapatkan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Oke, Masya Allah. Ini Ustaz, lebih spesifik mungkin ya Ustaz ya ke di sana kan awalnya mereka itu orang-orang yang tersesat istilahnya ya. Tersesat dalam artian melakukan kesalahan gitu ya. Nah, sebenarnya yang mereka butuhkan apa? Karena kan kalau kita datang ke sana, Masya Allah mereka ternyata baik-baik orang Ustaznya. Apa yang sebenarnya mereka butuhkan Ustaz di sana itu? Ya itu tadi. Tubuhnya kan relatif makan juga. Pikiran juga relatif hiburan juga. Itu katup hatinya tidak dibuka. Nah, sehingga ketika ada keinginan wattaba'a hawahu wa kana amruhu furuta, ketika ada keinginan tidak bisa di stop. Maka kemudian lahirlah tindakan-tindakan yang melampaui batas. Contoh, sebenarnya dia baik sekali, tapi nonton film porno, ada desakan yang luar biasa, dipaksa anak kecil yang belum usia. Ya sedangkan usia tidak boleh, diperkosa karena takut dibunuh, dikubur seadanya. Contoh sederhana. Padahal mungkin dia tersadar sesudah 1 minggu salah dan ketangkap, dia juga sadar itu kesalahan. Tapi itu tadi, ada energi hati yang tidak dikuatkan untuk bisa kemudian menjadi benteng pertahanan ketika ada keinginan-keinginan syahwat seperti tadi itu. Masya Allah. Itu contoh. Yang kedua, ya boleh jadi sosiogenis atau gen sosial mereka tidak sebagaimana anak-anak pada usianya yang mendapatkan lingkungan yang terdekat itu kan wajah orang tua ya. Itu yang paling pokok. Nah, ketika wajah orang tua menjauh, maka dia akan mendekat kepada wajah-wajah yang lain. Boleh jadi kepada temannya, boleh jadi kepada tontonannya, boleh jadi kepada buku-buku kotor, boleh jadi kepada tontonan yang kotor. Kehilangan wajah ibu dan bapak, kehilangan wajah seorang guru, maka dia secara fitrah mau mencari wajah yang lain. Ya untung kalau wajah yang lain ditemui itu adalah ustadz, adalah kiai, atau kemudian lingkungan yang soleh. Jadi lingkungan itu tidak identik hanya dengan tempat, wajah. Siapa yang dekat dengan mereka? Buktinya apa? Ada seorang yang masih sangat muda sekali di sana. Masih sangat muda sekali. Tapi kenapa kemudian masuk dalam kriminal yang naudzubillahi min dzalik? Itu tadi. Awalnya ternyata bertemu dengan teman dan teman itu sangat baik sekali dan sangat perhatian. Di saat yang sama ternyata selama ini kemudian tidak ada pertemanan di rumah, tidak ada pertemanan juga dalam lingkungan-lingkungan yang terkontrol dengan baik. Bertemu dengan wajah. Satu orang aja yang berpengaruh, tapi wajah yang dia maksudkan itu begitu baik menurut dia. Akhirnya kemudian masuk pada ruangan kegelapan yang menistakan dirinya dalam kemaksiatan yang di luar dari nalar manusia. Dicekik itu ibunya. Kenapa? Minta uang 100.000. Ya, persoalannya bukan persoalan keluarga memaafkan, tapi kriminal ini tetap harus kemudian diberi sanksi yang berat. Itu contoh sederhana. Iya. Maka dari itu kita juga sebagai orang tua harus membimbing anak, dekat dengan anak, karena itu yang dibutuhkan ya Ustaz ya. Kalau itu enggak boleh ada ruang lalai. Jangan ada detik tanpa munajat, sebagaimana jangan ada detik tanpa perhatian kita kepada mereka. Hari ini penuh dengan ruang fitnah.
Tidak boleh kita percaya kepada kesolehan hatta kepada anak yang menurut kita sudah baik. Kebaikan tidak selamanya bisa bertahan kalau sudah berhadapan dengan pertemanan kemaksiatan. Ya. Jangan percaya karena dia hanya anaknya ustadz dan pasti didoakan. Tidak cukup pagar itu ada. Karena dia akan bertemu dalam ruangan yang lebih luas. Ustadz pun bisa bermaksiat. Anak ustadz pun bisa bermaksiat. Karena kemudian hati ketika tertutup, maka pikiran perasaan akan didorong oleh kekuatan syahwat. Yang kemudian roketnya adalah setan. Jadi bismillah. Ibu, bapak, ayah, bunda, jangan lupa ya. Anak kita adalah amanah. Hari ini mendapatkan anak yang soleh, surga memang. Tapi untuk mendapatkan itu dibutuhkan mujahadah yang kuat. Jihad, bukan hanya perang, tanding berhadapan dengan pedang dan senjata. Akhir zaman, menghadapi anak pun harus dengan energi jihad. Bersungguh-sungguh menemui wajah mereka. Wajah ibu lebih dirindukan dibandingkan dengan sejuta wajah yang ada di bumi ini. Tapi kalau dia tidak bertemu dengan wajah bapak, wajah ibu, jangan salahkan kalau dia mencari 1000 wajah di akhir zaman ini. Saya setuju. Luar biasa, Masya Allah ya. Jadi itu amanah yang diberikan kepada orang tua itu harus dijaga baik-baik ya Ustadz ya. Supaya nanti itu jadi investasi akhirat kita juga Insya Allah. Ustadz, ini sebelum kita tutup nih Ustadz, Ustadz kan Masya Allah ya sudah kemana-mana lah istilahnya ya. Sudah berdakwah di mana-mana. Ada nggak Ustadz tips yang harus kita lakukan sebelum kita memulai entah itu menyampaikan kebaikan sehingga orang itu mudah untuk menerimanya Ustadz? Ya, pertama jangan berhenti lelah. Jangan bosan berkeringat di jalan Allah. Dilarang berhenti kita munajat dan istiqomah di jalan Allah. Itu sebenarnya paling pokok. Ya Allah, jangan kau hentikan keringat saya saat keringat ini menetes untuk jalan-Mu ya Allah. Kapan tidak? Setan juga siap membelokkan kita hanya karena kekurangan yang terkait dengan diri kita. Satu. Yang kedua, yakini ini bukan milik kita agama, miliknya Allah. Allah yang akan memberikan hadiah kepadanya. Kita harus menjadi asbab dari jalannya, datangnya jembatan kepada mereka. Sekali lagi, agama ini milik Allah, surga ini miliknya Allah, hidayah miliknya Allah, iman miliknya Allah. Sekarang kemudian kita dipilih dan minta supaya keterpilihan ini istiqomah menjadi jalan dan asbab wasilah datangnya ayat Allah kepada mereka. Datangnya rizki yang sangat lebih besar dibandingkan dengan rizki yang bersifat materi. Jadi kita menjadi tanda kutip fasilitatornya. Bukan Allah tidak bisa memberi hadiah langsung kepada mereka. Tapi Allah kepingin. Inna ma'alal ardi zinatan laha linabluwahum ayyuhum ahsanu amala. Mana kerja-kerja yang baik ini? Satu diantaranya kita diuji untuk menjadi jalan kebaikan mereka. Jangan bosan, itu intinya. Ya, kalau mau pakai bahasa-bahasa lebih dekat, ikhlas itu harus mendahului tindakan kita. Sebelum kita berdakwah, malam-malam kita munajat, ya Allah, kalau kau izinkan lisan saya menyampaikan ayat-Mu, maka tolong dibukakan juga orang yang mendengar dengan ikhlas. Insya Allah ketemu itu. Ikhlas ustadznya, tapi tidak ikhlas mendengarnya. Pendengarnya ikhlas, ustadznya mungkin tidak ikhlas. Ikhlas, bertemu dengan ikhlas. Biarkan Allah yang mengatur kebaikan dan hidayahnya. Jangan bosan. Betul, ya? betul. Jadi untuk berarti itu semua harus diniatkan dari awal Ustaz ya. Doa kepada Allah mohon dimudahkan Ustaz ya. Dimudahkan dan diikhlaskan. Diikhlaskan. Ya, termasuk kita bincang-bincang seperti ini. Ya, kalau bukan karena kemudian amanah ini harus lebih luas, yang terlibat ini harus lebih banyak, ya lagi-lagi pertarungan ada di hati kita. Biarkan gelombang hati bertemu dengan orang-orang yang juga menghidupkan gelombang hatinya. Bagi tugas bertemu dengan mereka, sebagaimana suatu saat kita akan bertemu dengan wajah-wajah ahlul jannah. Insya Allah
Amin, insya Allah. Baik Ustadz, terima kasih Ustadz. Mudah-mudahan Ustadz sehat selalu. Amin ya Allah. Dan Allah mudahkan dalam dakwahnya. Amin. Amin. Dan ikhlaskan. Dan ikhlaskan. Amin ya Allah. Oke teman-teman, jangan lupa nih di share ya konten ini. Mudah-mudahan bisa bermanfaat juga. Di share ke grup-grup keluarganya, ke temannya, dijadiin status juga nih link YouTube-nya ya. Dan siapa tahu ini bisa jadi amal jariah juga untuk Amin ya kita Allah. semua. Amin ya rabbal alamin. Oke, kita ketemu lagi dalam segmen Bincang Mulia berikutnya dengan narasumber yang luar biasa juga. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.